Ada kisah seru dan kocak waktu obrol bahasa Indonesia sama orang asing. Apa coba? Pokoknya seru banget sampai pengen ketawa sendiri gitu. Kayak apa sih serunya ngobrol bahasa sendiri dengan orang asing? Pasti banyak pengalaman seru. Ayo kita ngobrol. Seperti biasa langsung saja kita mulai ya guys ya. Pengalaman seperti ini sama aja, kita akan merasakannya gitu ketika kita juga pakai bahasa asing ke penutur aslinya gitu. Jadi ya pasti ada serunya lah, walaupun itu mungkin sedikit, tidak lama, maksudnya cuma sekilas gitu rasanya, tapi pasti berkesan gitu. Nah, jadi pernah ada yang tanya ke gue, lu wawancara dia pakai bahasa apa? Gue jawab dong, ya bahasa Indonesia lah. Orang mereka sukanya bahasa Indonesia, malah senangnya bahasa Indonesia daripada pakai bahasa mereka sendiri. Akhirnya gue gagal coba pakai bahasa mereka, nggak terlalu direspon. Oke, kalau begitu gue kepikiran, ya udah pakai bahasa Indonesia yang gue ngerti sebagai anak bahasa gitu, maksudnya anak bahasa, anak sastra, anak kebudayaan, karena gue kuliah di FIB ya dulu, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi terbiasa dengan hal-hal itu. Pakailah bahasa Indonesia, terutama yang baik dan benar. Karena dalam pikiran, sepertinya ini lebih mudah dipahami, lebih enak gitu, lebih sopan, lebih formal gitu. Apalagi kan ini wawancara ya. Walaupun memang kebanyakan via chat gitu, atau misalkan kita telepon. Tapi faktanya, tidak seperti itu, Ferguson. Fakta yang saya dapati adalah kadang pengen saya ketawa sendiri gitu, ke diri sendiri ketawanya ya, bukan ke orang lain. Jadi apa yang di pikiran saya itu apa ya, dari apa yang pernah dipelajari gitu. Ya sudah, pakai bahasa yang bener, udah tulis panjang-panjang, namanya nanya kan di list ya, semua di list panjang-panjang banget. Sampai ada beberapa poin gitu, sampai ditanya, emang ada berapa pertanyaan sih? Ada 1000. Nah, pada orang yang pertama ini, setelah saya tulis panjang-panjang, awalnya sih ada yang agak pendek ya, dia ngebales tuh. Oke, dapat satu pertanyaan terjawab gitu. Walaupun sempat nunggu ya, mungkin juga karena emang punya kesibukan gitu, punya kesibukan pribadi, jadi kan saya nunggu dulu gitu ya, sampai sempat dikira kayaknya nggak direspon nih. Kaget juga udah tahu direspon. Oke, dia jawab lah pertanyaan simpel, itu pun yang awal-awal. Tapi berikutnya nunggu, aduh gue butuh jawaban nih, itu kan kerjaan gue, maksudnya kalau bukan kerjaan ya ngapain gue kayak gitu. Nggak dijawab, belum kali, lagi sibuk kali, ya udah nunggu dulu. Lagian ini kan bukan sesuatu yang harus cepet banget gitu, kecuali kan misalkan peristiwa tokohnya dia gitu, ya harus cepet direspon kan. Setelah itu kan masih nunggu ya, belum dijawab. Ya udah, terus sempat lihat dia live. Setelah itu katanya mau selesai dulu, mau ada urusan pribadi, dan akhirnya jeng-jeng nggak lama kemudian tiba-tiba merespon, malah nelpon tuh tengah malam itu kan, baru niat mau tidur, tiba-tiba nelpon cuma 30 detik, tapi yang dikatakan kadang pengen ceker. Maksudnya, aduh, gue sebagai anak yang sudah belajar bertahun-tahun di bidang bahasa, budaya, sastra gitu. Intinya lah, kalau kita ngomong bahasa gaul aja ya. Lo bisa gak sih pakai bahasa gaul? Gue gak ngerti bahasa lo, baku banget, formal. Oke, kalau gitu dalam hati, ya sudah, nanti saya perbaiki, saya kirim lagi pertanyaannya, dapat pakai bahasa gaul ya. Ya udah, pakai lo gue aja kalian. Nah, akhirnya kadang kan orang kalau nggak pakai lo gue, itu ada aku kamu gitu. Tapi bisa sih kota-kota besar lebih dominan lo gue ya. Ada sih aku kamu juga. Ya sudahlah, akhirnya pakai bahasa itu, bahasa gaul ya. Jadi udah hilang tuh formal, maksudnya udah nggak berkesan kayak terlalu berjarak
karena formal banget bahasanya gitu. Jadi lucu juga gitu ya, mungkin karena memang misalkan orang asing terbiasa interaksi dengan orang Indonesia, jadi sudah apa ya, mungkin bahasa formal nggak terlalu dipakai gitu, jadi lebih lebih seneng dan lebih sering mendengar bahasa-bahasa untuk keperluan percakapan, karena kan beda banget ya kalau misalkan kita pakai bahasa formal dengan bahasa yang tidak formal gitu, bahasa sehari-hari bener-bener jauh banget. Dan dari situ akhirnya sudah lebih terbiasa dan jadi kebiasaan itu pakai bahasa yang tidak formal ya. Ini juga termasuk saya pernah alamin dulu, pernah ada narsum lain karena via chat di DM ya. Saya nggak tahu tadinya kalau dia orang asing, kayaknya sih sempat nelpon waktu itu sekilas doang gitu, cuma nggak sempat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, setelah kita banyak ngobrolin apa bahan yang buat diberitain gitu, dia ngasih informasi kan. Yang ternyata dia ngasih tahu namanya kan, mulai tahu nih. Oh, namanya beda nih. Ya ini gue boleh gila kali ya protes-protes ini itu. Ternyata memang bukan orang Indonesia gitu, tapi udah kayak orang Indonesia karena udah paham ya bahasa Indonesia dan udah terbiasa dengan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan ya, seperti itulah. Tapi mungkin ada beda juga kalau misalkan dia pengen fokusnya lebih ke tulisan gitu, maksudnya dia orang asing tapi dia pengen, udah bagus sih semuanya, bahasanya udah bagus bahasa Indonesia, tapi lebih ingin fokusnya ke tulisannya gitu, jadi kan nulisnya panjang, terus bilang nanti dikoreksi ya kalau ada yang salah bahasanya. Ya udah, akhirnya kan saya tulis pertanyaan, dia ngejawab sampai cerita panjang lebar, udah meluangkan waktu gitu dari kesibukannya. Saya baca udah bagus semua kok, maksudnya apa yang aneh gitu, udah oke. Tinggal kita rapiin aja kan kalau mau jadi naskah untuk diterbitkan ya, kita edit dikit, kita sesuaikan dengan keperluan gitu, bentuk tulisannya mau kayak gimana. Oke, jadilah. Tapi kadang yang sedikit saya hati-hati, memang yang sedikit mengganggu tuh kadang terlalu banyak singkatan gitu ya. Sampai ada nih penjelasannya tentang singkatan tuh. Jadi kadang saya agak sedikit menghindari terlalu banyak singkatan, tapi paling ada bahasa-bahasa yang umum sih, maksudnya seperti saya pernah bilang siap rapat 6 gitu, terus dia nanya kan apa itu siap rapat 6 nih, karena saya bingung mau menjelaskan, sudah kirim artikel aja. Itu bahasa yang sebetulnya biasa digunakan kalau dalam, ya salah satunya dalam ranah pekerjaan di jurnalistik ya, maksudnya orang-orang yang mencari informasi gitu, siap rapat 6 maksudnya ya udah kita udah siap ngerjain gitu. Nah, dari itu semua kita bisa sedikit mempelajari karakter orang berbahasa. Sebetulnya pasti masih banyak pengalaman yang lebih seru ya, terutama dari teman-teman, atau mungkin teman-teman ada juga yang baru mau memulai gitu, memberanikan diri, ya udah beranikan diri aja gitu. Maksudnya kalau kita nggak coba memulai, kapan kita mengerti gitu kalau kita sudah, ternyata kita bisa gitu. Dan ternyata nggak usah takut-takut amat gitu kan, sama-sama manusia ya, cuman beda latar belakang gitu, intinya sama-sama manusia gitu, jadi masa takut. Oke, tetap demikian aja ya, tetap semangat buat teman-teman yang mau mulai berkarir, sedang berkarya, atau ya begitulah yang sedang menjalani hidup. Semoga sukses selalu dan terima kasih sudah menonton.